Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di pembelajaran bangun ruang. Pada kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi datar balok. Di kelas 5 SD kalian juga sudah pernah membahas tentang balok. Namun di pertemuan ini akan kita bahas secara mendetail tentang balok. Pengertian balok. Balok, kita lihat gambar yang ada di sini. ABFE, sisi yang depan itu sama dengan yang belakang. Kemudian ABCD, di sini D, saya lanjutkan sini ya. ABCD sama dengan EFGH, sedangkan sebelah kanan dan kiri sama. BCGF sama dengan ADHE. Jadi definisinya, balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang, dengan paling tidak satu pasang diantaranya berukuran berbeda. Jadi harus ada minimal satu ukuran yang berbeda. Jadi panjang tidak sama dengan L, tidak sama dengan T, dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan. Balok memiliki 6 sisi. 6 sisi yang dimaksud adalah sisi depan, belakang, atas, bawah, kemudian sisi kanan dan sisi kiri. Jadi sebanyak 6. Kemudian 12 rusuk. 12 rusuk itu terdiri dari apa? Panjangnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian lebarnya ada 4 juga. Ya, lebarnya ada 4. Kemudian tingginya juga ada 4. Nih sama dengan tinggi ini ya, sebanyak 4 nih sama. Jadi sebanyak berapa? 12 rusuk. Kemudian titik sudutnya ada 8, bawah 1, 2, 3, 4, atas juga 4, sehingga sebanyak 8 titik sudut. Balok yang dibentuk oleh 6 persegi, balok yang dibentuk oleh 6 persegi sama dan sebangun dinamakan kubus. Jadi kubus juga dinamakan balok, tapi balok yang khusus. Karena apa? Karena rusuknya sama semuanya. Keterangan gambar, pemberian nama penulisan balok. Balok sering ditulis balok A, B, C, D, F, G, H. Ini yang bawah, ini yang atas, ini yang alas, ini yang atas, gitu ya. Rusuknya dinamakan panjang, AB panjang, BC lebar, CG tinggi. Ya, ini kalian pahami, semuanya dinamakan rusuk. Bidang sisi balok. Bidang sisi balok, depan sama dengan belakang, kanan sama dengan kiri, atas sama dengan bawah, titik sudutnya ABCD dan seterusnya. Seperti tadi ya. Kita lanjutkan. Sifat-sifat bangun balok. Balok memiliki sifat yang hampir sama dengan kubus. Yang pertama, sisi-sisi balok berbentuk persegi panjang. Rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran yang sama panjang. Rusuk yang sejajar memiliki AB, EF, GH, dan CD itu sejajar, ukurannya sama. Kemudian BF, kemudian GC dan seterusnya, ukuran juga sama. BC, AD, EH, FG, ukuran juga sama, maksudnya itu. Kemudian pada tiap diagonal bidang pada sisi yang berhadapan mempunyai ukuran yang sama panjangnya. Paham maksudnya? Ini.
Kita misalkan saya beri ini ya, hitam. Tiap diagonal bidang pada sisi yang berhadapan, misalkan ini bidang yang depan dengan belakang kan sama, maka memiliki dua diagonal bidang. Jadi setiap sisi yang berhadapan punya diagonal bidang yang sama panjang. Atas bawah diagonalnya sama panjang, kanan kiri diagonalnya sama panjang, itu yang dimaksud. Kemudian dari tiap diagonal ruang pada balok mempunyai ukuran sama panjang. Diagonal ruangnya sama, CE itu nanti panjangnya sama dengan ini ya, sama dengan di sini GA dan seterusnya. Kemudian dari bidang diagonal pada balok mempunyai bentuk persegi panjang. Kita lanjutkan. Volume dan luas permukaan balok di pelajaran SD. Volume sama dengan luas alas kali tinggi. Luas alasnya berarti P kali L kali tinggi. Inilah volume balok. Jadi volume balok adalah volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Sekarang berapakah luas permukaan balok? Kita amati. Ini bidang 1 sama dengan bidang 4. Kemudian bidang 3 sama dengan bidang 5. Jadi luas sama dengan bidang 1 ada 2, berarti 2 kali PL ditambah 2 kali PT, yang 2 itu panjang kali tinggi, ditambah samping kanan kiri berarti kan ada 2, berarti 2 kali LT. Disederhanakan ada angka 2 kita ambil sehingga PL plus PT plus LT. Ini adalah luas balok atau luas permukaan balok ya, ini. Kemudian panjang rusuknya, panjang seluruh rusuk balok sama dengan P nya ada 4, berarti 4P ditambah 4L nya juga ada 4, kemudian tingginya juga ada 4. Kalau kita sederhanakan berarti 4 kita keluarkan, P plus L plus T. Ini adalah rumus untuk panjang seluruh rusuk ya, panjang seluruh rusuk balok. Bisa difahami ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalau di sini PLT, sekarang berapakah panjang CE? Ingat, CE dinamakan diagonal ruang. Sebelum mencari CE, kita cari dulu ini AC. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat, P kuadrat ditambah L kuadrat. Baru kita mencari CE. CE kuadrat kita konsentrasi di segitiga siku-siku ini. Sisi miringnya adalah CE, berarti CE kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AE kuadrat. AC kuadrat ini kan AC kan, AC kuadrat 1S P kuadrat plus L kuadrat ditambah T kuadrat, jadi P kuadrat plus L kuadrat plus T kuadrat. CE sama dengan akar P kuadrat plus L kuadrat plus T kuadrat. CE itu apa? CE adalah diagonal ruang. Jadi rumus untuk panjang diagonal ruang balok adalah akar P kuadrat plus L kuadrat plus T kuadrat. Ini adalah rumusnya.
Sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya ini ya. Nah, bagaimana kalau kita menghitung soal nomor 1? Sebuah balok. Perhatikan di sini, sebuah balok. Saya ganti warna ini ya. Sebuah balok nomor 1 dulu, memiliki ukuran 8 kali 6 kali 4. Berarti P-nya sama dengan 8, lebarnya 6, tingginya 4. Berapakah volumenya? V, PLT, pelajaran kelas 5. 8 kali 6 kali 4. 8 kali 6 kali 4 sama dengan 192 cm pangkat 3. Sekarang mencari yang B, luas permukaan balok. Saya singkat luas balok. Apa tadi? 2 PL plus PT plus LT sama dengan 2. 8 kali 6 tambah 8 kali 4 ditambah 6 kali 4 sama dengan 2 kali 48 tambah 32 tambah 24 sama dengan 2 kali 104, sehingga diperoleh 208 cm persegi. Sekarang berapakah panjang diagonal ruang? Panjang diagonal ruang balok, rumusnya adalah akar P kuadrat L kuadrat plus T kuadrat. P nya 8 kuadrat, L nya 6 kuadrat 4 kuadrat sama dengan 64 tambah 36 tambah 16 sama dengan akar 116. Sampai sini boleh, atau disederhanakan. Akar 116 itu sama dengan 4 kali 29, sehingga diperoleh akar 4 itu 2, akar 29 tidak bisa, jadi 2 akar 29. Nah, ini juga boleh, atau 2 akar 29 juga boleh, itu senilai. Kita lanjutkan soal nomor 2. Diketahui volume balok, jadi mulainya dari mana volumenya? V sama dengan 288, kemudian P 12, kemudian T sama dengan 4 ya. Jadi berapakah lebarnya? Lebar kita ingat V kan sama dengan PLT. Kalau mencari lebar berarti kan lebar sama dengan V per PT ya, jadi tinggal masukkan sini. V nya 288, panjangnya 12, tingginya 4, sehingga kalau kita hitung adalah, ini kita coret dengan ini ya, dapat 72. Jadi 72 dibagi 12 hasilnya 6 cm. Jadi rumusnya saling garis nih ya. Kemudian nomor B, berapakah luas permukaan? Luas permukaan balok, saya singkat luas balok. Tadi PL plus PT plus LT. 12 kali lebarnya 6 tambah 12 kali 4 ditambah 6 kali 4 sama dengan 2. 72 tambah 48 tambah
24. Kalau dihitung berarti 2 kali 126. Hasilnya adalah 252 cm persegi. Kita lanjutkan soal nomor 3. Sekarang kita menggunakan perbandingan. Jika perbandingan P banding L banding T suatu balok adalah 632, diketahui luas alas balok. Kita gambar sketsanya dulu. Ini alasnya P, L, T ya. Dimisalkan P dimisalkan 6X, L 3X, karena perbandingan kita gunakan ada tambahan X karena bukan ukuran sesungguhnya itu ya. T sama dengan 2X. Sekarang kita lanjutkan, diketahui luas alasnya 72. Luas alas sama dengan 72. Alasnya kan berarti P kali L sama dengan 72. Berarti 6X kali lebarnya 3X sama dengan 72. Ini berarti hasilnya adalah 18X kuadrat sama dengan 72. X kuadrat sama dengan 72 dibagi 18, hasilnya 4. Sehingga X sama dengan akar 4 sama dengan 2. Kalau X sudah ketemu, sekarang berapakah? Ini kembali ke sini. Ukuran sebenarnya. Berarti P sama dengan 6 kali 2, 12. L sama dengan 3 kali 2, 6. Sekarang tingginya sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Ini ukuran sebenarnya. Sekarang ganti yang soal B. Soal B, berapakah panjang diagonal ruang? Nah, seperti tadi, panjang diagonal ruang. Rumusnya ingat, akar P kuadrat L kuadrat T kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat diperoleh 144 ditambah 36 ditambah 16, sehingga akar, kita hitung, jadi berapa jawabannya? Akar 196. Akar 196 sama dengan 14 cm. Bisa diterima ya. Kita lanjutkan. Sebuah balok memiliki luas permukaan P-nya 16, lebarnya 12. P16, lebarnya 12. Luas balok 608. Masuk kita A ya. Berapakah tinggi balok? Luas balok 2PL plus PT plus LT sama dengan 608. Ini perkalian saya coret dengan ini, sehingga hasilnya adalah 304. P nya saya ganti 16 kali 12 ditambah 16 kali T. T nya kan belum tahu, ditambah lebarnya 12 kali T sama dengan 304. 16 kali 2 hasilnya 192 ditambah ini berarti kan 28 T 304. 28 T sama dengan 304 dikurangi 192, hasilnya ini dikurangi 2 1 1. T sama dengan 112 dibagi
Kemudian kita lanjutkan, 112 dibagi 28 hasilnya adalah 4 cm. Ini adalah tingginya. Sekarang kita mencari yang B, panjang diagonal ruang. Sudah seperti tadi ya, panjang diagonal ruang. B kuadrat, L kuadrat, T kuadrat. Dan kita lanjutkan, tidak apa-apa, ini sama dengan 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Hasilnya 256, 144 ditambah 16 diperoleh akar 416. Ini kalau kita buat 16 kali 26, akar 16 itu 4, akar 26. Yang ini juga boleh atau ini juga boleh ya, sentimeter, ini juga sentimeter. Jadi ada dua. Panjang diagonal ruangnya boleh dijawab akar 416. Kalau tidak ada di option lain, yaitu disederhanakan jadi 4 akar 26. Kita lanjutkan nomor 5. Nah, ini perbandingan lagi ya. Luas permukaan sebuah balok. Nah, langsung aja ya. Luas balok 608 2 P L plus PT plus LT. Ini harus hafal, tulis 2 kali, harus hafal. Sesuai dengan ini dapat 304. Jadi P dimisalkan ya, P dimisalkan 4x, L dimisalkan 3x, T dimisalkan x. Masukkan ke sini ya, sehingga diperoleh 4x kali 3x ditambah 4x kali x ditambah 3x kali x sama dengan 304. Ini berarti 12, saya gunakan x kuadrat plus 4x kuadrat ditambah 3x kuadrat sama dengan 304. Kalau kita jumlahkan, ini kan berarti 19 x kuadrat sama dengan 304. X kuadrat sama dengan 304 dibagi 19 sama dengan 16, sehingga x sama dengan akar 16 sama dengan 4. Ukuran balok sebenarnya kalau sudah ketemu x, sekarang kita masukkan jadi di sini masukkan ya, P nya sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16 cm. Lebarnya 3 kali 4 sama dengan 12 cm. Tingginya sama dengan x, x-nya 4. Nah, ini kan, ini terjawab. Volume balok, tinggal masukkan aja. Asal PLT-nya udah ketemu, kita mudah mencari yang lainnya. Volume sama dengan PLT. Bisa ya, tinggal bukan 4 kali 3 kali 1. Ini bukan ukuran sebenarnya, ini adalah ukuran perbandingan. Ukuran perbandingan. Jadi ini tidak digunakan untuk mencari volume. Volume kita pakai ukuran sebenarnya. Ini adalah ukuran sebenarnya. Ya. Ukuran sebenarnya adalah ini. Jadi 16 kali lebarnya 12, tingginya 4, sehingga diperoleh, misalkan dihitung sendiri ya. Nah, tidak sulit, mudah. 16 kali 12 kali 4, kalau kita hitung 768 cm pangkat 3 karena volume. Sekarang kita menggunakan soal ini, biasanya soal AKM ya, soal AKM juga seperti ini. Sekarang sebuah mimbar upacara tersusun dari 5 buah balok yang kongruen.
mimbar berarti yang bawah tidak tertutup, yang kita hitung adalah yang kelihatan saja, atas ini ya. Sekarang atas sama atasnya kan kalau kita lihat kan seperti ini ya, gitu ya. Jadi bagaimana caranya menghitung? Kita hitung dulu luas yang permukaan atas, luas permukaan atas. Kita lihat dari atas berarti kan nanti kesannya kan seperti ini ya, ke sini kan. Nah, kalau kita hitung kan seakan-akan seperti ini. Jadi ini kan 100. Ininya berapa ini? 120. Jadi sampai ini kan 120. Jadi nanti 100 kali 120 sama dengan 12.000 cm persegi. Sekarang ini dari yang atas, dari yang depan dan belakang kan sama. Luas depan plus belakang. Berarti nanti kan kita hitung kan atas 2, 1, 2, 3, 4, 4 kan berarti nanti 100 kali 4, 30, 100 kali berapa itu? Yang di sini ya, ini tingginya kan berarti 30, 30, 30, berarti kan 100 kali 20 sama dengan 12.000. Sekarang yang kanan dan kiri, luas kanan plus kiri sama dengan 2 kali, kanan kiri kan sama 2 kali. Berarti kalau kita gabung ini ya, ini digabung di sini 2 gitu ya. Jadi nanti kan 1, 2, 3, 4, 5 kali 40, 5 kali 40 berarti berapa? 5 kali 40, 5 kali 40 dengan 200 kali 30 sama dengan kanan kirian sama dengan 2 kali 6.000 sama dengan 12.000. Sehingga luas mimbar tinggal dijumlahkan aja, 12.000 tambah 12.000 sama dengan 3 kali 12.000, 3.000 ini ya, 36.000. Semoga tidak ada yang salah hitung ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.